Selamat datang di Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Sebelumnya, perkenalkan, ini Raketok Mas. Maksud saya ini Raisa. Iya, ini Raisa. Mari kita mulai. Sebelum melakukan ibadah online, pastikan HP atau laptop Anda menyala. Dan ada jaringan internet tentunya. Setelah itu, pilih pakaian yang rapi dan sopan. Enggak deh, enggak banget. Nah, ini dia. Selanjutnya, jangan lupa bawa Alkitab, bukan majalah atau komik. Inilah waktunya Ini yang kita terpenting. mencari Tuhan Ibadah dengan harus sungguh-sungguh. fokus. Inilah waktunya kita membangun mezbah, memperbaiki mezbah kita yang sudah Dan nggak rusak. boleh sambil makan. Bangun kembali hubungan intim kita dengan Kalau nggak makan, nanti pingsan gimana? Nggak mungkin, ibadah kan cuma sebentar. Dasar lebay. Next, kalian harus semangat dan aktif bernyanyi. Nggak gitu juga sih. Kayaknya nggak cocok. Coba ganti gaya. Nggak juga sih. Yang terakhir, sikap doa yang benar. Jangan sambil tidur. Hormatilah hadirat Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Tata Ibadah Online bersama Betani Blora. Beribadahlah dengan penuh sukacita dan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Inilah beberapa kegiatan Gereja Betani Blora yang akan kami sampaikan dalam sepekan. Bagi jemaat yang merindukan untuk mendapatkan dukungan doa, kami hadir secara live streaming untuk Anda dalam program Yesus Jawaban, sebuah program acara yang akan tayang setiap hari Selasa pada pukul 12 siang, dan kirimkan setiap pokok doa Anda di WhatsApp gereja 0821 4247 6262. Simaklah Yesus Jawaban di FB Geraha Betani Blora dan di Gloria FM 106.7 MHz. Doa malam lawatan live streaming dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.00. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkannya lewat FB Geraha Betani Blora atau lewat WhatsApp gereja 0821 4247 6262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April hingga 28 Mei 2020. Ibadah minggu streaming akan dilakukan 2 kali, pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat secara streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah beberapa informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, saya berharap saudara tetap bisa menikmati acara di rumah. Ya, ada banyak yang sudah bosan, sudah boring, kepengen datang ke gereja. Kayak apa ya rasanya ibadah lagi seperti dulu. Ayo kita mau sama-sama jalan-jalan, kita mau lihat gereja kita seperti apa. Ya, jangan di skip ya. Ayo kita jalan-jalan dulu. Nah, kita sudah ada di atas gedung gereja. Ya, tuh lihat tuh. Ya, gerejanya kosong, nggak ada orangnya. Iya, ini gereja kita sekarang lagi direnovasi, dibersihkan semuanya supaya nanti kalau kita sudah bisa ibadah bersama, gerejanya sudah bagus lagi ya. Nah, sekarang saudara tetap ikuti ya ibadah online di rumah dengan setia. Jangan lupa di rumah tetap memuji Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan sambil kita mesti sama-sama kita dukung dalam doa supaya pandemi ini cepat selesai dan kita sama-sama bisa berjumpa lagi ibadah sama-sama di gereja ini. Jangan lupa nanti kita jumpa, saudara sudah bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Amin.
Shalom saudara, saya menyapa saudara hari ini di hari Minggu yang luar biasa ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa, yang sudah sepanjang minggu menyertai, memberkati saudara semua, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang luar biasa. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan sebentar Tuhan, kalau kami ini akan meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga siap menerima segenap firman yang akan kami dengar hari ini. Dan biarlah setiap firman ini akan membawa menjadi benih terobosan di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mengikuti ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat Bethany Blora. Saya percaya ketika kita meninggikan Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan Allah kita yang besar yang akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama beribadah untuk sore malam hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk kita tinggikan Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Dengan percaya katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber
Haleluya. Kita percaya bahwa kita umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Berkatakan haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan kuat katakan diberkati, aku dilimpahi. Haleluya Tuhan, Engkau sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Percaya Tuhan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya Tuhan kita dahsyat dan ajaib, mari beri sorak-sorai bagi Dia, Allah kita yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari saudara, siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Jemaat Tuhan lebih luas. Oh, kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu ajaib buat kami, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup melakukan yang dahsyat, melakukan yang hebat untuk umat-Mu Tuhan. Percaya nama-Mu penuh kuasa Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, tangan-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau menyatukan iman percaya kita bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat hidup kita. Dia Allah yang hidup buat kita. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, katakan tak terbatas
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang bersyukur kepada Tuhan, mari beri kemuliaan terbaik bagi Allah kita. Mari kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau baik buat kami. Hari ini kami sediakan telinga roh kami sediakan hati kami untuk ditaburi firman Tuhan, dan Roh Kudus kami berdoa biar Engkau bicara kepada setiap kami. Firman-Mu ini jadi benih yang hidup, yang akan menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya bersuka cita kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Nah, hari ini saya ingin bagikan sesuatu, yaitu tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita akan buka sama-sama di dalam Yosua 1. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, sampai seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku Tuhan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa, oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, di dalam Yosua 1 ini ditulis tentang bagaimana fase awal Yosua memasuki sebuah fase yang baru. Sebuah dimensi yang baru dari hidupnya ini. Ada sesuatu yang baru yang akan dihadapi. Ada perang yang baru yang akan dihadapi. Ada tanah yang baru yang dia akan masuki. Ada jabatan yang baru yang dipercayakan. Ada tugas yang baru, tentunya juga ada yang namanya tanggung jawab yang baru. Yosua tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tidak bisa sama sekali meraba apa yang nanti kira-kira di depan itu ada kepastian yang seperti apa, atau kira-kira Tuhan akan melakukan hal yang seperti apa. Tuhan cuma bilang masuk, aku berikan kepadamu, hanya Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, sebelumnya Yosua ada di bawah kepemimpinan Musa. Bagi Yosua, Musa ini seperti pengaman. Musa adalah pemimpin Yosua, di mana pada zaman itu
Musalah yang dengar suara Tuhan, Musalah yang kasih perintah ini dan itu, dan Yosua ini tinggal ngapain? Tinggal ikut saja. Tetapi ketika Musa mati, Yosua mulai masuk di dalam dimensi yang baru. Ketika pengaman dalam hidupnya, rasa aman dalam hidupnya ini diambil, maka Yosua tiba-tiba merasa, hey, ini sesuatu yang serius nih, ini sesuatu yang baru. Bukan berarti tadinya dia pakai main-main hidupnya, tapi dia tahu bahwa ini waktunya ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin selama ini yang jadi pengaman buat hidup kita apa? Mungkin toko kita. Oh, ini pengaman saya. Nanti sampai masa tua saya punya toko ini, saya punya pengaman ini. Dulu pemimpin rohani saya pernah berkata begini, nanti kamu ini tahu nggak pada waktu saya kerja di sebuah tempat dan dia berkata begini, dia panggil saya, ngapain kamu kerja seperti itu? Dia tanya gitu, kamu tahu nggak? Kalau hartanya orang tuamu itu tidak habis dimakan 7 turunan. Saya berkata tidak ada harta yang tidak habis dimakan gitu. Dan kami mengalami bahkan sudah waktu-waktu itu di mana kami ini juga merasa seperti pengaman ini diambil. Wah, itu rasanya berbeda. Mungkin hari ini ada yang mengalami sama seperti saya. Pengaman hidupnya tiba-tiba itu hilang. Tabungannya habis. Ya, mungkin kesehatannya yang jadi kekuatannya yang selama ini jadi pengaman hidupnya tiba-tiba melemah, tiba-tiba lenyap. Mungkin dulu ada orang tua kita yang kita bisa andalkan. Dulu ada anak-anak kita yang kita bisa andalkan dan hari ini pengaman itu seperti lepas. Jika itu saudara, mungkin saudara sedang masuk fase yang sama seperti yang Yosua alami, yaitu sebuah fase yang baru, dimensi yang baru, di mana di situ ada peperangan yang baru dan jangan lupa di situ ada kemenangan dan mujizat yang Tuhan juga sediakan buat kita. Nah, saudara, pada waktu Musa mati, itulah waktunya Yosua akan menghadapi peperangannya sendiri. Tuhan berjanji, di situ dikatakan Tuhan akan memberikan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki dan lain sebagainya. Tapi, ada tapinya saudara, ada hal yang harus jadi bagiannya Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkan hati. Yang menarik di dalam pasal 1 ini, kuatkan dan teguhkan hati itu ditulis 4 kali saudara. 3 kali Tuhan bilang dan 1 kali ditulis itu adalah respon dari umat Tuhan yang berkata kepada Yosua juga hal yang sama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali, ini enggak main-main. Kita kalau saya berkata sama anak saya, nak ayo cepat mandi. 1 kali, 2 kali pengulangan saya pasti akan sudah bilang, mama tadi sudah bilang gitu ya saudara ya. Itu 2 kali itu sudah serius. Kalau sudah 3 kali, itu konsekuensinya lebih lagi. Bagaimana kalau Tuhan katakan sampai 4 kali? Ada sesuatu yang benar-benar Tuhan mau taruh di dalamnya. Nah, bicara soal 4 kali 4. Saya ini, saya dapat berkat firman ini waktu saya sama-sama baca firman bersama dengan anak-anak saya. Saya baca apa sih arti kata 4? Arti kata 4 itu bicara soal kelengkapan bentuk. Kayak misalnya kalau kita punya meja kakinya, sebagian besar meja kita kakinya 4. Kalau hilang 1, maka enggak lengkap bentuknya. Makanya firman Tuhan bilang ini 4 kali, disebutkan 4 kali. Yang artinya begini, tanpa kita kuat dan teguh hati kita, maka hidup kita ini tidak akan lengkap. Hidup kita ini seperti hidup tanpa perlengkapan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ini seorang ibu rumah tangga, punya dapur tiap hari harus masak, tapi saudara punya segala sesuatunya, tapi saudara cuma kurang 1 aja perlengkapan dapur saudara. Apa itu? Penggorengan atau panci. Saudara nggak punya panci dan penggorengan gitu. Betapa repotnya. Ini semua barang sudah ayam gitu ya, udang atau segala macam sudah tersedia. Dan gilirannya kita hanya mau masak saja, kita nggak
nggak bisa lakukan apa-apa. Atau semua ada, kita nggak punya satu hal, kita nggak punya pisau. Aduh betapa repotnya saudara, kita akan mencoba, kita bilang, oh kita bisa pakai kreativitas, kita bisa potong cabai pakai sendok. Tapi betapa repotnya sama, hidup kita kalau kita tidak kuat dan teguh hati, kita hanya akan terjun dari satu kerepotan menuju ke kerepotan yang lain. Kita hanya akan mengalami hidup kita ini susah dalam satu kesusahan menuju kesusahan yang lain. Firman Tuhan berkata begini, kalau kita ini diperintahkan Tuhan untuk kuat dan teguh hati, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kita kuat dan teguh hati bukan karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita kuat dan teguh hati karena Tuhanlah yang menyertai kita. Kita ini tidak sekedar disertai oleh manusia. Kita ini tidak sekedar diperlengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang jasmani, yang duniawi. Tapi firman Tuhan bilang gini, aku sendiri berjalan bersamamu. Tuhan tuh jalan sama kita. Apa sih yang kita butuh? Apa gitu saudara ya. Kalau Tuhan itu jalan sama kita, saya bayangin. Tuhan, saya pernah satu kali saudara, saya cuma bilang gini, Tuhan saya pengen Tuhan tuh cuma jalan aja sama saya. Nah waktu beberapa hari, saya cuma permintaan saya cuma pengen jalan sama Tuhan, saya cuma pengen jalan sama Tuhan. Dan setiap kali saya berkata begitu, saya lihat sepanjang hari saya, Tuhan itu selalu memberikan kejutan demi kejutan buat saya. Ada hal-hal yang saya tidak pernah katakan itu jadi permintaan saya, tapi itu keluar dari hati saya yang terdalam saudara, itu cuma seperti keinginan kecil aja saya ingin. Itu Tuhan tuh selalu kasih dan itu setiap hari dan itu setiap hari. Dan saya berkata Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan tuh jalan sama kita, kita tidak akan butuh apapun yang membuat kita ini, kita tuh tidak akan membutuhkan sesuatu yang apa ya, yang sampai akan mencelakakan kita. Kita tuh enggak, kalau yang namanya kita lagi butuh kesembuhan tuh ada, tersedia buat kita. Kalau kita lagi butuh uang buat bayar utang kita, Tuhan itu juga sanggup memberikannya, Tuhan itu juga sanggup mencukupi kita. Nah, hal yang kedua, bicara 4 kali itu bicara soal fungsi. Saya bayangkan kalau kita ini punya sebuah barang yang sangat canggih, yang sangat luar biasa, tapi tidak berfungsi. Tiba-tiba barang yang canggih itu tidak ada gunanya. Di sekolah kami punya sebuah kulkas ajaib. Di dalam kulkas kami itu isinya cat bekas, isinya kuas, isinya ember-ember. Kenapa? Karena kulkas kami itu tidak berfungsi sama sekali. Setelah berkali-kali kulkas ini diperbaiki, kulkas yang besar ini diperbaiki dan tidak bisa berfungsi, akhirnya dia beralih dari kulkas yang seharusnya berharga mahal, dari kulkas yang seharusnya ditaruh di tempat yang mahal, sekarang kami taruh di gudang dan kami jadikan di sekolahan itu jadi tempat cat bekas. Kalau hidup kita tidak berfungsi dengan baik, mungkin hidup kita cuma bisanya dipenuhi oleh sampah-sampah dan barang bekas. Atau mungkin kalau saudara punya tab saudara ya, di rumah kami ada tab tapi zaman bahela gitu. Udah gak bisa berfungsi lagi. Mau disimpan juga penuh-penuhin, mau gak disimpan mau dipakai apa saudara. Saya lihat sebuah film katakan tab ceritakan bahwa tab itu cuma dipakai telenan. Saya pikir susah hidup kita ini kalau kita ini tidak berfungsi. Kalau kita tidak punya kuat dan teguh hati, hati-hati. Kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Saudara sebagai suami, saudara tidak berfungsi dengan baik jika engkau tidak punya kuat dan teguh hati. Engkau sebagai istri, engkau tidak bisa berfungsi dengan baik kalau engkau tidak punya kuat dan teguh hati. Nah, pada waktu Tuhan menyuruh Yosua ini masuk ke dalam tanah Kanaan, maka yang dihadapi Yosua pertama kali adalah Yeriko. Tembok yang tebal. Yosua tidak menghadapi jalan tol. Tuhan tidak perlu persetujuan kita
kemana dia mau menuntun kita. Pada waktu Tuhan menyuruh Musa untuk berjalan di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan apa yang di depannya laut terberau. Kalau hari ini Tuhan suruh kita percaya, seringkali kita berkata begini, itu akan mudah Tuhan kalau di depan saya ini adalah jalan tol. Akan mudah Tuhan kalau saya ini punya modal. Akan mudah Tuhan kalau orang tua saya ini kasih saya warisan. Akan mudah Tuhan kalau suami saya ini baik. Akan mudah Tuhan kalau istri saya ini bijaksana. Akan mudah. Kalau Tuhan berkata jalan, seringkali di depan kita mungkin tembok Yeriko. Di depan kita mungkin malah laut terberau. Yang bagi manusia itu tidak ada jalan. Bagi Tuhan seringkali disitulah Tuhan mau membuat jalan buat setiap kita. Pada waktu Tuhan suruh Petrus untuk berjalan dan keluar dari perahunya. Itu adalah kisah yang wow. Tuhan berkata di dalam Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Dan jawab Tuhan sesimpel ini, datanglah. Tuhan tidak berkata gini, tunggu Petrus, aku siapin dulu jalan setapak di depanmu. Tunggu Petrus, aku siapin dulu ada kapal di depanmu. Tunggu Petrus, aku siapin dulu ban supaya kamu gak tenggelam. Tuhan gak perlu itu, Tuhan gak perlu pengaman. Ketika Tuhan berkata datang, Tuhan cuma mau kita ini taat aja. Pada waktu kita taat, kita perlu yang namanya kuat dan teguh hati kita. Untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Yang membuat Petrus tenggelam bukan karena air itu. Bahkan yang luar biasa, di dalam firman Tuhan, air itu menjadi dasar yang cukup kuat untuk membuat Petrus itu bisa berjalan menapak di atasnya. Saya bayangkan kalau hari itu dia tetap kuat dan teguh hati, dia tidak dengarkan ombak, dia tidak dengarkan angin itu, maka dia mungkin sudah nari-nari di atas air itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa gelombang sebesar apapun, badai sebesar apapun, angin sebesar apapun tidak akan dapat menenggelamkan kita selama kita ini jalan di atas firman Tuhan dengan kuat dan teguh hati. Apapun yang kita alami hari ini di toko kita, di usaha kita, di keluarga kita itu tidak akan pernah dapat menenggelamkan kita selama kita ini berjalan dengan teguh hati di atas firman Tuhan dan kita ini kuat di dalamnya. Pastikan diri kita ketika kita ini mempercayai firman, kita ini kuat-kuat memegangnya. Dan hal yang terakhir, dari mana bisa dapat kekuatan? Kalau kita hari ini berkata, iya tapi dari mana saya bisa dapatkan kekuatan? Sesimpel ini saudara. Kalau saya mau tanya sama saudara, dari mana setiap hari kita dapat kekuatan kita untuk kita beraktivitas? Kita perlu makan yang bergizi, perlu minum, perlu istirahat, kita perlu olahraga. Kita perlu punya kebiasaan hidup sehat sama. Apa yang perlu kita lakukan supaya roh kita ini kuat, supaya hati ini kita ini kuat mengikuti Tuhan? Sesimpel itu. Makan firman, berdoa, kita punya waktu untuk nyanyi, nyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Itu hadirat Tuhan itu selalu memberi kekuatan yang luar biasa. Punya gaya hidup yang baik. Kalau setiap hari yang kita makan cuman sampah, kalau setiap hari yang kita dengarkan cuman sampah masuk di dalam otak kita, yang setiap hari yang kita dengarkan hanya perkataan orang, oh kenapa si A begini, kenapa si B begitu, oh kenapa ya kok dia memperlakukan orang lain seperti ini, yang kita masukkan cuman sampah dan berita-berita yang tidak benar, maka tidak heran roh kita ini tidak punya kekuatan untuk mempercayai Tuhan lagi. Saya rindu mari kita akan sama-sama kembali punya kebiasaan yang sehat, baca firman, berdoa, nyanyi nyembah Tuhan, biasakan bersyukur saudara, dan biar hidup kita ini kuat dan teguh di dalam firman-Nya. Mari kita akan sama-sama tutup di dalam doa.
Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, biar kami semuanya, kami ini punya kuat dan teguh hati terhadap janji-Mu. Janji yang ya dan amin, janji yang tidak pernah berdusta. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar setiap kami ini dapat hidup di dalam segala kelengkapan yang Tuhan itu sudah rencanakan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kami ini Tuhan, kami ini dapat berfungsi dengan maksimal buat kerajaan-Mu. Kami jadi efektif buat kerajaan-Mu. Kami jadi orang-orang yang berguna di dalam kerajaan-Mu. Karena kami ini punya hati yang kuat dan teguh hati, mengikuti Engkau, tidak goyah sedikit pun. Tuhan, janji-Mu ya dan amin, bahwa setiap kami anak-anak-Mu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, sungguh ku percaya, rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Mari dengan iman katakan, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Rancangan-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari beri kemuliaan tertinggi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa, Tuhan yang selalu melihat, memperhatikan setiap kami dan yang menyediakan segala keperluan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir tentang hidup kami, keluarga kami dan masa depan kami. Karena kami ada di dalam rancangan dan tangan Tuhan yang penuh kasih dan setia. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu menyelesaikan ibadah ini. Dan kami Tuhan boleh membawa persembahan kami, syukur kami, bahkan mengembalikan apa yang menjadi 1/10 menjadi milik Tuhan. Kami boleh dengan tekun, dengan setia, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kehidupan kami, yang membuat kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Engkau menjadi milik pusaka dalam kehidupannya. Sehingga dengan penuh percaya masa depannya dia akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan, Engkau yang memberkati apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang merayakan Lebaran. Kami minta anugerah Tuhan, pimpin dan Tuhan jaga bangsa kami ini, jauhkan daripada yang jahat. Dan kami berdoa perlindungan-Mu Tuhan turun supaya Tuhan keadaan umat-Mu, oh Tuhan hari-hari ini kami tetap dijaga, kami tetap sehat, kami tetap kuat ya Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita. Kami mengangkat tangan kami kepadamu, sebab kami percaya hanya ketika masalah kami, persoalan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, maka semuanya aman, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan bagi kami, Tuhan yang mengerjakan bagi kami, Tuhan yang memperjuangkan bagi kami. Terima kasih, ajar kami mencukupkan diri dalam segala perkara, dan biarlah hikmat, tuntunan, urapan, kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semuanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang menuntunmu dan memberkati kehidupanmu. Keluargamu diberkati, keluar masukmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, dan engkau senantiasa ada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Urapanmu Tuhan turun atas kami, membuat kami senantiasa taat kepadamu, dengar-dengaran akan Tuhan, dan hati kami boleh semakin melimpah dengan syukur dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami sambut semua berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.